Selamat pagi Mas, apa kabar nih? Baik, Baik ya? Iya. Ini lagi jalan-jalan atau bagaimana nih? jalan aja. Oh, tadi saya lihat bikin foto nih. Iseng itu, karena bukan emang iseng aja. Iseng aja. Iya, Hobinya apa Mas? ini mau baca. Saya sebenarnya nggak terlalu suka moto, tapi kayak kadang iseng gitu. Oh gitu. Hobinya baca. Membaca? Iya, udah. Baca apa biasanya? Apa aja sih? Kan di medsos banyak tuh ada bacaan-bacaan itu di WA Iya. group itu. Ya itu, ya buku sih kayak novel. Asli nggak beritanya tuh atau hoax? Kalau berita gitu, mas saya jarang nyari di web. Kalau koran online atau media online yang dibaca biasanya tentang apa nih? Apa aja sih maksudnya? Kalau misalkan nongol gitu kan, kayak ada berita yang lagi rame kan sekarang Rusia Ukraina gitu kan, ya itu seringnya. Kalau enggak ya sebenarnya kalau baca berita gitu ya sekedar dapat sih, kayak misalkan ada yang rame ini ya cari gitu. Oh gitu. Iya. Bagaimana kesannya Mas ini sebagai anak muda nih setelah Rusia atau Presiden Vladimir Putin menginvasi atau menyerang Ukraina nih? Bagaimana tanggapannya nih? Kalau saya kan mahasiswa. Saya kan memang jurusannya sejarah kan, jadi Iya. sedikit paham lah dari segi-segi sejarah, dari Iya. segi-segi politik gitu kan, dan hubungan ya Uni Soviet gitu kan sama Soviet Ukraina dulu itu gimana. Iya. Buat saya gini, perang itu kan salah gitu kan, maksudnya perang itu ya dimanapun lah ya. Tapi kalau kita ngelihat dari segi holistiknya secara meluas ya, tindakan Putin itu kalau buat saya sesuatu yang wajar sih. Terlepas dari saya bukan pro Rusia, bukan pro apa ya, tapi karena memang saya belajar soal segi politiknya, segi sejarahnya gimana gitu kan. Iya. Dan dari itu kan sebenarnya masa dari tahun 2014 ya kan, 2008 kalau dilitik lebih jauh dari tahun 1990 itu masalahnya kan, sejak Uni Soviet bubar kan. Iya. Berarti kan memang itu kan bertujuan agar untuk melindungi perbatasan Rusia juga kan, serangan itu biar Ukraina nggak ikut NATO. Jadi ya buat saya apa yang dilakukan Putin ya sah-sah aja gitu. Maksudnya gini, kita ngelihat kayak AS nginvasi negara-negara lain, kayaknya Amerika Serikat kita ngelihat kayak oh itu kan untuk perdamaian segala macam, padahal ya kan apa yang banyak kita lihat miskonsepsi AS dalam suatu negara gitu. Nah, kenapa sekarang malah jadi Rusia yang lebih rame gitu? Buat saya sih wajar-wajar aja lah gitu kan. Bahkan juga banyak kok yang secara sadar bukan membenarkan tindakan Putin ya, bukan membenarkan perangnya gitu loh, bukan melegakan perangnya, tapi kayak Putin untuk melindungi negaranya ya itu betul juga gitu loh. Buat saya sih kesannya ya, kalau itu memang tujuan Putin memang benar-benar demi stabilitas perbatasannya Rusia, ya itu sah-sah aja gitu. Tapi kalau memang tujuannya ya memang nyari ribut, ya salah. Kalau saya pribadi misalkan sama teman gitu kan, pertanyaan kasar gitu, kamu pro mana Yud? Pro mana kan, AS atau Rusia? Ya saya bakal bilang saya pro Rusia Gitu. iya. Bukan berarti saya berhaluan seperti Rusia, enggak ya, tapi karena saya belajar sejarahnya itu. Oh, karena waktu zaman Uni Soviet dulu gitu ya? Dari pokoknya ya dari zaman-zaman segitulah memang sudah panas gitu. Apalagi kan Putin menganggap Ukraina itu kan bonekanya AS, sama kayak waktu Soekarno nganggap Malaysia itu bonekanya Inggris, jadi kan dikonfrontasi. Gitu ya? Iya. Nah, bagaimana kesan Mas sebagai anak muda yang jurusannya adalah di bidang sejarah, berarti mengenal juga politik perang dan sebagainya. Nah, kemudian Indonesia kan dalam undang-undang dasarnya menganut politik luar negeri itu bebas dan aktif. Iya. Apakah sudah tepat apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi tentang perang Ukraina ini, antara Rusia dengan Ukraina ini, dan juga pernyataan dari Menteri Retno Marsudi menanggapi masalah perang tersebut? Intinya kan kalau mereka kan hanya bilang stop perang gitu kan, dalam artian kita masih dalam jalur bebas aktifnya, masih kita nggak ngedukung, kita nggak membela Ukraina, kita nggak membela Rusia, kita nggak mengirim bantuan apapun, bahkan dari segi militer ya ke Ukraina,
kita cuma melindungi warga negara doang kan yang WNI keluar Ukraina kan. Kita juga nggak mengecam Rusia, kita nggak mendukung Ukraina, itu bebas aktifnya kan masih ada gitu. Kita nggak, ya intinya kita nggak ngambil pihak di sini. Buat saya itu sah-sah, itu udah tepat gitu loh. Kita nggak, kan kalau Jokowi cuman di tweetnya cuman bilang stop perang gitu kan, hentikan perang gitu kan, ya udah, nggak spesifik menyebut pihak-pihak yang terlibat gitu. Stop perang bisa berarti perang di mana aja kan. Toh di Timur Tengah perang masih ada, di Afrika perang masih ada, AS dengan Somalia kan. Nah di situ buat saya sudah tepat gitu, kayak stop perang ya berarti bisa dipahami secara luas perang di mana aja, bukan stop kekerasan di Ukraina, stop kekerasan di Kiev gitu. Seperti itu ya. Iya. Nah, kemudian ini kan rame juga dibicarakan bahwa bagaimana sih seharusnya pemerintah Indonesia bersikap terhadap perang Ukraina di Eropa tersebut. Ada yang bilang sebaiknya Indonesia dukung Ukraina atau malah mendukung Rusia gitu. Nah, bagaimana Mas menanggapi ini? Buat saya mah netral aja ya, toh apa ya, kalau misalkan kita dukung Ukraina, dukung Rusia, itu artinya kan bebas aktifnya kan hilang kan? Bukan hilang juga sih, sedikit menyimpang dari bebas aktifnya itu kan. Berarti artinya kita ada pihak yang didukung gitu. Padahal secara sejarah ketika kita punya namanya kontingen Garuda kan, yang punya PBB itu kan, kita kan di situ hanya menjaga perdamaian di situ kan, proses-prosesnya gimana. Kita nggak berperang sama negara yang sedang diserang atau berperang dengan negara yang menyerang negara itu. Gitu ya. Iya. Nah, sebagai anak muda bagaimana harapan Mas sebagai warga Indonesia nih untuk kedepannya? Harapan gimana ya? Harapan saya sih untuk negara jadi makin baik gitu kan. Lagi jadi ya makmur gitu ya, harapan simpel lah gitulah, jangan ada penyimpangan segala macam, beradab bermartabat seperti yang diharapkan di Undang-Undang Dasar gitu kan. Nah kalau untuk secara luas ya saya berharap Indonesia bisa ya ikut menjaga perdamaian dunia, nggak usah ikut-ikut ya gini-ginian gitu kan. Dan ya punya kontribusi juga, misalkan kalau ada perdamaian, usaha perdamaian ya disitulah tempat kita ikut ya kan. Itu kan juga sesuai dengan Undang-Undang Dasar kan, menjaga perdamaian dunia kan, itu serta gitu. Itulah ya, pokoknya harapan saya sih kita nggak terjerumus yang begini-ginian, kayak kita cuma ngambil sikap netral kayak oke, stop perangnya gitu. Kita nggak dukung, kita nggak ngambil di Ukraina, kita nggak ngambil di Rusia gitu. Secara simpel itu sih.